terinspirasi ketika saya masak, anak saya yang paling kecil selalu bilang kakao, kakao gitu. Sebenarnya banyak yang mengira Kakaolicious karena kakao dilihat kan di sini jual untuk coklat aja gitu. Sebenarnya sih idenya itu karena waktu itu kan saya sering masak di rumah, terus anak saya yang kecil itu sering bilang kakao, kakao gitu. Terus saya suka coklat memang gitu. Jadi apa ya kok waktu saya belajar memasak selalu terngiang-ngiang kata kakao. Jadi Kakaolicious akhirnya saya bikin nama itu. Terinspirasi ketika saya masak, anak saya yang paling kecil selalu bilang kakao, kakao gitu. Kakaolicious itu berdiri tahun 2021 di Mei. Itu pada saat masa pandemi, mencoba untuk bisnis kuliner itu kan sesuatu yang susah juga ya Mbak, karena persaingan dari harga dan sebagainya itu banyak ya yang murah-murah gitu. Pernah saya bikin konsepnya yang harga menengah ke atas, ternyata nggak bisa. Akhirnya kita ubah lagi ke harga yang mungkin orang bisa beli pada saat perekonomian itu turun ya waktu itu. Kita juga pernah coba buka angkringan untuk menarik orang luar masuk ke sini. Cuman mungkin karena lihat angkringannya ya beda dengan angkringan orang lain, maka mereka udah berpikiran duluan pasti mahal gitu. Padahal kita hampir sama harganya waktu itu. Akhirnya konsep angkringan pun nggak bisa kita jalankan gitu. Menunya itu kan ada Western sama apa namanya Asia. Jadi mungkin kayak chicken Thai basil gitu kan di Thailand ya itu. Jadi saya ambil salah satunya menu dari sana. Kayak Vietnamese spring roll, kayaknya banyak orang yang suka, saya ambil dari sana. Kayak kalau steak mungkin di Westernnya, saladnya juga gitu. Kalau untuk menunya beberapa memang saya yang buat dan memang ada juga ya saya punya chef yang bikin menunya. Tapi tidak semua. Kalau pandemi kan ekonomi orang turun, terus juga daya beli masyarakat juga berkurang ya karena penghasilan. Jadi konsep saya sih dulu menjual yang bisa dengan harga yang mungkin mereka masih masuk gitu loh. Nggak bisa mungkin kalau harusnya kayak gini jual 50.000 harus di bawah 50.000 kayak gitu sih. Tapi dengan tetap kualitasnya saya nggak kurangi, mungkin kuantitinya aja yang saya kurangi sedikit. Tapi kualitas misalnya kayak daging, sayuran itu tetap saya jaga gitu. Dibandingkan karena dulu sebelum harganya itu menurut saya ubah itu susah juga jualannya, bahkan nggak ada yang makan sama sekali. Tapi semenjak saya turunkan harganya ya lumayan customer, member, orang dari luar juga udah mulai datang. Kalau promosi kita biasa melalui media sosial, juga banner kayak gitu, terus juga sempat kayak digital marketing saya pakai gitu. Mungkin sekarang diskon lestari, lestari salah satunya ya promosi. Banyak sih ada beberapa member dapat diskon ya dari BPR Lestari, pakai BPR Lestari dapat diskon ya kayak gitu. Motivasinya sih karena demi anak-anak juga. Saya sama suami saya kan memang dari awal benar-benar berdua ya. Kebetulan orang tuanya suami nggak ada kayak gitu. Yang diandalkan anak-anak ya kita berdua gitu loh. Suami saya kan juga melakukan semuanya sendiri. Jadi saya pengen membantu aja untuk penghasilan suami. Untuk anak-anak sih. Masa depannya anak-anak, untuk masa depannya anak-anak, karena saya tahu
suami saya juga kan pekerjaannya swasta gitu ya. Saya juga paling nggak kalau kafe ini bisa jalan, paling nggak saya bisa membantu gitu loh. Apapun yang kita kerjakan harus sungguh-sungguh sih gitu, dan konsisten melakukannya. Gitu sih kalau saya. Apapun, walaupun cuma misalnya sekedar masak pun kita tuh harus sungguh-sungguh gitu dan konsisten. Kadang konsistennya itu yang susah sih menurut saya. Kadang waduh, di sini misalnya wah kue saya udah habis, besok aja dah bikin kayak gitu, padahal kadang itu kan pengaruh juga kan. Kalau menurut saya sih, saya harus konsisten menjalankan. Kalau sukanya dulu itu saya paling seneng kalau misalnya pada saat customer makan dan mereka bilang makanan itu enak dan itu buatan saya sendiri, itu nggak ada yang bisa gantiin senengnya. Karena membuat sesuatu yang orang suka itu merupakan kebahagiaan saya. Kalau dukanya mungkin yaitu pada saat kafe ini tidak bisa menutupi operasional, itu kepikiran saya gitu loh. Dukanya sih itu aja. Lebih banyak senangnya. Lebih banyak senangnya. Karena lebih punya kegiatan selain jadi ibu rumah tangga. Sama kalau misalnya ada komplain itu juga saya seneng, berarti kan mereka care sama kita gitu, bisa memperbaiki lagi. Misalnya masak ini terlalu ini gitu, dikomplain sama customer atau siapa aja yang makan, saya juga happy karena mereka berarti punya perhatian ke kita, dan itu membuat saya harus lebih bisa atau harus lebih bisa memperbaiki jadi yang baik gitu, jadi yang bagus. Saya harus lebih bisa, berarti saya kurangnya di sini, jadi tahu apa yang kurang dari diri saya gitu. Harapannya sih semoga Kakolisius rame, customernya seneng, saya juga bisa meningkatkan kualitas makanannya, bisa mensejahterakan karyawannya. Karyawannya juga ya. Buat teman-teman yang mungkin lewat di Jalan Mahendra Datta, boleh mampir ke Kakolisius Cafe. Kami menyediakan makanan Western maupun Asia, juga kue-kue yang enak. Pastinya nanti nggak akan kecewa deh kalau mampir ke Kakolisius.